Hello, good morning students. How are you? Today we will learn English again with Mr. Yoga. But before we learn English, we will pray together. Nah, anak-anak, kita akan belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa sebelum belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesehatan dan kesabaran kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Okay, students, after we pray, Mister will start learning English today. Nah, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini. Tapi, sebelum Mister mulai, Mister akan menjelaskan terlebih dahulu tentang learning goal. The first is learning goal. Learning goal itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, di sini anak-anak bisa melihat tujuan pembelajaran. Oke. Di sini pada tujuan pembelajaran atau bahasa Inggrisnya adalah learning goals, yaitu kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. The first is siswa mampu mendeskripsikan sesuatu, or in English, students be able to describe something. And then second, siswa mampu memahami kata sifat. In English, students be able to understand the adjective. Lalu, the last is, siswa mampu membuat susunan kata dengan kata sifat. Students be able to make word order with adjective. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini kita akan menekankan adjective atau kata sifat. Oke. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah Unit 5. The title is A Big Bag. Nah, di sini anak-anak sudah tahu belum arti dari a big bag? Nah, arti dari a big bag itu adalah sebuah tas yang besar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata sifat ya. Nah, di sini anak-anak bisa membuka bukunya ya pada bab 5. Nah, untuk pada bab 5 tampilannya seperti ini ya, tampilan awalnya. Nah, di sini ada percakapan ya antara dua siswa ya. Nah, di sini siswi perempuan ya berkata, "Wow, you have a big bag." Lalu siswa laki-laki menjawabnya, "Yeah, this bag is big." Ya. Oke, nah untuk percakapan ini kita bisa lihat bahwa yang akan kita bahas pada percakapan ini adalah big bag-nya ya. Nah, percakapan ini menekankan pada big bag-nya, yang artinya adalah tas yang besar. Wow, kamu memiliki sebuah tas yang besar. Ya, ini tas ini besar ya. Nah, jadi untuk percakapan ini ditekankan pada a big bag ya atau sebuah tas yang besar. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke halaman 50 ya. Nah, pada halaman 50 itu tampilannya seperti ini ya. Nah, pada halaman 50 kita akan membahas langsung mengenai adjective ya. Adjective itu adalah kata sifat. Nah, anak-anak harus diingat ya, adjective adalah kata sifat. Nah, di sini pada halaman 50 di sini ditampilkan berbagai macam gambar ya. Dan gambar itu menunjukkan kata sifat ya. Di sini ada gambar tas ya. Tasnya itu berukuran besar daripada tas yang di sampingnya. Nah, besar dalam bahasa Inggris itu adalah big ya. Big di sini itu adalah contoh dari kata sifat ya. Lalu di sampingnya ada kata small. Small di sini artinya kecil ya, karena tas ini lebih kecil daripada tas yang sebelah sini ya. Nah, big dan small itu adalah contoh kata sifat atau the example of adjective ya. Nah, big, small, clean, dirty, large, narrow, thick, thin,
long, and short. Ini semua adalah contoh kata sifat ya. Nah, anak-anak harus ingat ya. Kata sifat adalah kata yang menunjukkan atau memberikan suatu identitas ke sebuah kata benda atau kata yang menjelaskan kata benda ya. Jadi kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda. Nah, bendanya di sini adalah tas ya. Nah, kata sifat tas itu memiliki sifat yang sangat besar, makanya dia disebutnya big bag ya atau tas yang besar. Nah, di sini Mister sudah tuliskan kata sifat dari gambar ini. Di sini ada big, small, clean, dirty, large, narrow, thick, thin, long, and short. Ya. Nah, artinya big itu besar, small is kecil, clean is bersih, dirty is kotor, large bisa besar atau luas, narrow itu sempit, thick itu tebal, thin itu tipis, long is panjang, short is pendek ya. Nah, jadi kata-kata yang di sini itu adalah contoh dari kata sifat. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke arrange word ya. Arrange word itu adalah menyusun kata. Nah, di sini ada lagi ya, ada dua gambar tas lagi. Nah, tas yang pertama itu besar dan tas yang kedua itu kecil ya. Nah, sebuah tas besar dalam bahasa Inggris adalah a big bag ya. Ini adalah sebuah ya, artinya satu ya. Itu ada artinya satu, bisa sebuah, sebutir, seekor, seorang ya. Intinya ini menjelaskan kalau bendanya hanya satu ya. A big bag berarti sebuah tas besar. A small bag ya, sebuah tas kecil ya. Nah, di sini Mister tuliskan lagi a big bag ya. Nah, kata yang dicetak warna merah ini adalah contoh kata sifat ya. Dalam penyusunannya, kata sifat ditulis terlebih dahulu daripada kata bendanya ya. Bendanya itu adalah bendanya berupa tas ya. Tas itu dalam bahasa Inggris bag ya. Jadi kata sifat ditulis terlebih dahulu baru kata bendanya. Jadi a big bag, tas yang besar ya, sebuah tas yang besar. Lalu kita pindah yang di sampingnya yang kedua ya. Di sini ada gambar tas dan berukurannya kecil ya, lebih kecil daripada tas yang di sini. Nah, Mister sudah tuliskan lagi a small bag ya. Small di sini artinya kecil. Bag tadi artinya apa? Yaitu tas ya. Jadi sebuah tas yang kecil. Nah, dalam penyusunan kata sifat ditulis terlebih dahulu sebelum kata benda ya. Dan di sini bag itu adalah kata bendanya. Bag itu artinya tas ya. Tas itu merupakan kata benda. Berarti kata sifat terlebih dahulu baru bendanya ya. A small bag berarti sebuah tas yang kecil. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Mister sudah artikan a big bag artinya sebuah tas besar, a small bag sebuah tas kecil. Nah, big adalah adjective, small juga adalah adjective ya. Big and small are adjective ya. Kata big atau besar dan small atau kecil itu adalah kata sifat ya atau kata sikap yang menjelaskan sebuah benda. Nah, bendanya di sini adalah sebuah tas ya, tas yang besar dan tas yang kecil. Oke, selanjutnya kita pindah ke halaman 53 dan 54 ya. We move to page 53 and 54 ya. Di sini lebih jelas lagi ya, lebih banyak tentang penyusunan kata, sifat dan kata benda. A big bag, a small bag, a clean shirt, a dirty shirt, a large table, a narrow table, a thick book, a thin book, a long ruler, a short ruler. Ya. Nah, di sini tadi Mister sudah jelaskan ya yang bag. Nah, sekarang yang shirt ya. Shirt itu artinya kemeja. Nah, di sini ada dua gambar kemeja ya. Kemeja yang bersih dan kemeja yang kotor. Nah, bersih dalam bahasa Inggris adalah
clean ya. Tadi Mister sudah tuliskan di slide pertama ya. Lalu dirty ya, dirty di sini artinya kotor ya. Jadi penyusunan penulisannya sama ya. Kata sifat terlebih dahulu baru diikuti dengan kata benda. Clean artinya bersih, shirt artinya kemeja. Jadi sebuah kemeja yang bersih ya. Sebuah kemeja yang kotor. Dirty itu adalah kotor. Nah, we move, kita pindah ke bawahnya ya. Nah, di sini dijelaskan ada gambar table ya atau gambar meja. Nah, di sini ada dua buah meja. Di sini meja berukuran besar dan ini berukuran kecil. A large table itu adalah meja yang sangat lebar ya atau luas. A narrow table itu adalah meja yang sempit ya. Nah, meja ini lebih luas daripada meja ini ya. Narrow itu artinya sempit, sedangkan large artinya luas. Nah, untuk penyusunan katanya, adjektif ditulis terlebih dahulu ya. Large ditulis terlebih dahulu, baru diikuti bendanya. Bendanya adalah meja, yaitu table. Menjadi sebuah meja yang luas ya, atau a large table. And then a narrow table ya, meja yang sempit ya. Sempit karena susah meletakkan barang ya. Oke, kita pindah ke atas lagi. Nah, di sini ada dua buku ya. Buku yang sebelah sini ya, yang Mister tunjuk di anak panah ini, itu bukunya lebih tebal ya dibandingkan dengan buku ini. Jadi ini buku tebal dan ini buku tipis ya. Jadi untuk menuliskan sebuah buku yang tebal atau sebuah buku tebal, anak-anak bisa menuliskannya a thick book ya. Jadi kata sifat ditulis terlebih dahulu baru kata benda ya. Diingat ya anak-anak ya, a thick book artinya sebuah buku yang tebal. A thin book, sebuah buku yang tipis ya. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah a long ruler ya. Sebuah penggaris panjang. A short ruler, sebuah penggaris pendek ya. Jadi untuk penyusunan kata diingat-ingat ya. Untuk penyusunan kata, kata sifat ditulis terlebih dahulu daripada kata bendanya ya. Nah, di sini bendanya berupa tas, kemeja, meja, buku dan penggaris ya. Bag, shirt, table, book, and ruler. Oke. Selanjutnya ya, untuk pelajaran kali ini Mister akan evaluasi pelajaran hari ini. Kita sudah membahas kata sifat ya. Mister sudah memberikan contoh tadi beberapa kata sifat ya atau adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat. Nah, contohnya tadi Mister sudah tuliskan ada big, small, clean, dirty, long, short, and then large, narrow, ya, thick, and thin. Ya, itu adalah contoh dari kata sifat ya. Jadi kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda itu sendiri. Lalu tadi kedua kita juga sudah menyusun kata sifat ya atau dalam bahasa Inggrisnya arrange the adjective word ya. Menyusun kata sifat. Nah, oke, untuk evaluasi seperti itu ya, kita sudah mempelajari kata sifat dan cara penyusunannya. Nah, selanjutnya Mister memberikan tugas atau assignment ya. Nah, tugasnya anak-anak membuka buku paketnya halaman 52 ya. Nah, 52 tampilannya seperti ini ya. Buku paket halaman 52. Anak-anak mengisi titik-titik dengan kata sifat sesuai dengan anak panah atau arrow. Ya, anak panah itu dalam bahasa Inggrisnya arrow. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada gambar anak panah yang berwarna merah ya. Nah, di sini ada anak panah. Nah, kita jadi tugasnya menyusun titik-titik ini ya, titik-titik yang sebelah sini, yaitu dengan anak panah ini. Nah, contohnya kita lihat, nah nomor 1 sudah diisi ya, contohnya. My pencil case, ya ingat ya anak-anak, pencil case apa? Pencil case adalah tempat pensil atau kotak pensil. My pencil case is big, ya, yang artinya tempat pensilku besar, ya.
Nah, ini diisi besar ya, bukan small ya. Small itu kecil. Kalau big itu besar. My pencil case is big, yang artinya kotak pensilku besar. Nah, karena anak panah ini menunjuk kotak pensil yang ukurannya lebih besar, makanya disebutnya big ya, karena big itu besar. Nah, kalau ini anak panahnya menunjuk penggaris yang panjang ya. Jadi bahasa Inggris panjang anak-anak bisa isi di sini ya. Selanjutnya di sini ya. Nah, di sini anak panahnya menunjuk ke tas yang sebelah sini ya. Lalu ada peruncing, ada penghapus ya, dan ada pensil. Nah, di sini anak-anak diisi dengan sesuai kata sifat yang ditunjuk pada anak panah sebelah sini ya, anak panah yang sudah ditunjukkan. Oke. Lalu selanjutnya anak-anak ya membacakan kalimat tersebut dan videokan ya. Setelah anak-anak isi titik-titik ini, lalu anak-anak baca kalimat yang anak-anak sudah isi ya. Misalnya nomor 1, my pencil case is big ya. Jadi anak-anak membaca ini dan memvideokannya ya sebagai tugas keterampilan. Nah, lalu video dikirim melalui Google Classroom ya. Nah, Mister akan buat link pengumpulan tugas di Google Classroom ya. Nah, untuk batas pengumpulan tugasnya seperti biasa ya sampai pukul 2 ya. Nah, jadi anak-anak setelah tugasnya anak-anak mengisi titik-titik ini sesuai dengan perintah anak panah ya. Diisi menggunakan kata sifat. Setelah ini semua diisi, lalu anak-anak membacakannya, kemudian divideokan ya. Jadi tugasnya berupa video ya. Oke. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini kita sudah selesai. Mister ucapkan thank you and goodbye. Okay, students, after we study, we close with praying. Setelah kita belajar, kita tutup dengan berdoa. Berdoa setelah belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mister akan pimpin doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.